Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe dan seperti biasa gue di sini akan bawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Oh iya, bagi kalian yang baru aja gabung di channel gue, untuk video yang sebelum-sebelumnya kalian bisa langsung cek aja di playlist di channel gue ya. Dari session pertama, session 4, 5, dan 6. Dan tanpa terasa gue udah bawain sampai session 6 alur cerita ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek episode aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Yao yang menyarankan Xiaoyan untuk menggabungkan 3 jenis api surgawi dan menggunakan Angry Bird skill Buddha marah deh kalau bahasa Indonesianya, untuk melawan Yunsan agar cepat gitu. Maksudnya Yao bilang seperti itu tuh biar ya pasti menang lah lu kalau ngegabungin 3 api surgawi sama menggunakan skill Buddha marah, udah pasti menang. Gua santai kalau lu pengen menang begitu aja. Sedangkan Xiaoyan cuma mempunyai 2 api surgawi, yaitu cuman apa ya, kayak banyolan gitu, kayak bercandaan Yalau. Kalau lu pengen menang dengan mudah ya begitu gitu. Toh Yalau juga bilang kalau nanti pasti ujung-ujungnya tetap aja gue campur tangan ketika lu bertarung sama Yunsan gitu kan. Oke, yuk lanjut. Beberapa saat kemudian datang seekor burung yang membawa pesan dari wilayah pojok hitam. Isi dari pesan burung tersebut adalah semuanya telah beres. Kita bisa pergi kapan saja. Xiaoyan yang membaca surat dari burung itu. Singkat cerita, Xiaoyan pun berkumpul dengan kelompoknya di tempat terpencil yang tidak jauh dari Akademi Dalam. Apakah kamu memutuskan untuk pergi hari ini? Ucap penetu asu. Xiaoyan lalu menjawab, hehehe, sepertinya iya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk aku pergi, ucap Xiaoyan. Alasan aku mengumpulkan semua orang di sini adalah karena aku tidak ingin berita kepergianku menyebar di Akademi Dalam dan menyebabkan semua orang di gerbang PAN menjadi cemas, ucap Xiaoyan. Penetua pertama, terima kasih telah merawatku selama ini. Aku tidak akan pernah melupakan ini, ucap Xiaoyan lagi kepada penetua utama. Anak kecil, kamu harus berhati-hati dalam perjalanan ini. Aku akan mengirim seseorang untuk mengurus gerbang Xiao milikmu itu. Gerbang Xiao pasti aman saat kamu kembali nanti, ucap penetu asu. Semuanya, aku tidak akan pernah melupakan persahabatan kita selama aku masih hidup. Siapapun bisa datang dan mencariku di Kekaisaran Jiangma, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, kami akan pergi ke Kekaisaran Jiangma untuk mencarimu. Begitu Huzia dan aku berhasil menembus kelas doang, kami akan datang dan membantumu, ucap Pu Hao. Xiaoyan lalu berkata, aku pasti akan mentraktir kalian minum sepuasnya setelah urusanku ini selesai, ucap Xiaoyan. Lalu Ratu Medusa berkata, bisakah kita pergi sekarang? Ucap dari Ratu Medusa. Xiaoyan lalu berkata kepada semuanya, sampai jumpa semuanya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, hati-hati, jangan gegabah, ucap Xiaoyu. Tenanglah, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu semuanya setelah aku menyelesaikan urusanku di Kekaisaran Jiangma, ucap Xiaoyan. Rombongan Xiaoyan pun pergi dari tempat itu. Penetua pertama, bisakah Xiaoyan berhasil kali ini, ucap Huzia. Sebenarnya ini sangat sulit, tetapi kita akan lihat saja nanti. Anak itu kan penuh dengan kejutan, ucap penetua asu. Sementara itu di kota Feng, pemimpin kedua pasukan dari gerbang Xiao telah dikumpulkan, ucap Xiao besar. Terima kasih telah bekerja cukup baik kali ini, ucap Xiao Li. Apakah ada informasi tentang Sekte Mystic Cloud, gerbang Lausa, dan geng singa liar? Kenapa mereka belum datang, ucap Xiao Li. Tiba-tiba terdengar suara tawa di langit. Hahaha. Apa kau mencemaskan kami, saudara Xiao? Kita akan butuh beberapa bulan perjalanan dari wilayah sudut hitam ke Kekaisaran Jiangma. Jika kita tidak membuat persiapan yang matang, perjalanan kita akan sengsara atau sia-sia, ucap Tiwu. Adik Xiao benar-benar hebat. Hanya dengan waktu sebulan Anda telah mengumpulkan begitu banyak ahli. Sungguh iri aku kepadamu, ucap Tiwu lagi.
Dengan status Xiaoyan sebagai alkemis tingkat 6, membuat pekerjaanku menjadi lebih mudah, ucap Xiaoli. Saudara Xiao, benar. Andai saja ketua Xiao bersedia mengumumkan identitasnya sebagai alkemis tingkat 6, mungkin elit Dohuang akan ikut berkumpul, ucap Tiu. Bolehkah aku tahu apa kekuatan orang-orang yang kalian bawa, ucap Xiao. Tiga bersaudara lalu menjawab. Masing-masing dari kita telah membawa 2 ahli doang, termasuk diri kita sendiri. Ada 3 elit dohuang, sisanya adalah semua elit dalam faksi kami, ucap mereka bertiga. Xiaoli lalu berkata, hanya 6 doang berarti. Saudara Xiao, tolong pahami situasi kami. Jika kami terlalu banyak membawa elit dari faksi kami, kemungkinan tempat kami akan diserang orang lain ketika kami kembali, ucap Sumei. Benar juga ucapan kalian, ucap Xiaoli. Bolehkah aku tahu mengapa ketua Xiao belum datang, ucap Yinggu. Aku sudah memberitahu Xiaoyan, mungkin sebentar lagi dia akan datang, ucap dari Xiaoli. Tidak lama kemudian Xiaoyan pun datang. Aku minta maaf karena telah membuat kalian menunggu lama di sini, ucap Xiaoyan. Xiaoli lalu berkata, kamu akhirnya datang juga. Kemudian Xiaoyan menunjuk ke arah Lin Yan, Xian, dan yang lainnya. Kamu juga harus mengenali mereka. Mereka semua adalah temanku, ucap Xiaoyan. Xiaoli lalu berkata, dan 5 orang ini adalah ahli yang telah aku kumpulkan dari wilayah pojok hitam. Kekuatan mereka adalah kelas doang, ucap Xiaoli. Baiklah, itu tidak buruk, ucap Xiaoyan. Salam untuk ketua Xiao, teriak semua pasukan. Hahaha, aku akan mengingat semua kebaikan yang telah kalian berikan kepadaku. Jika misi ini berhasil, aku pasti akan memberikan kalian semua hadiah, ucap Xiaoyan. Kita semua akan membunuh sekte Mystic Cloud, teriak semua pasukan. Ketua Xiao, perjalanan ke Kaisaran Jiangma kali ini bisa dikatakan sangat panjang. Dan kami tidak bisa membawa semua elit karena harus ada elit yang berjaga di tempat kami, ucap Yinggu. Kalian bertiga pun sudah cukup. Itu berarti kalian telah memenuhi syarat perjanjian kita. Aku tidak akan menyalahkan kalian asal kalian tidak mengkhianatiku, ucap Xiaoyan. Tenang saja ketua Xiao, perjanjian yang telah kita sepakati tak akan pernah kami hianati, ucap Yinggu. Setelah urusan ini selesai, aku pasti langsung memberi kalian imbalan, ucap Xiaoyan. Xiaoli lalu berkata, rute kekaisaran Jiangma kali ini sangat jauh. Bahkan seorang elit doang saja perlu menggunakan sayap doki untuk pergi lebih cepat. Bagaimana dengan Dowling jika mereka tertinggal, ucap Xiaoli. Jika kita berjalan kaki menuju ke Kaisaran Jiangma, dalam waktu 6 bulan pun kita tidak akan sampai, ucap Xiaoli lagi. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan lalu meniup fluid dan sesaat kemudian 10 binatang ajaib datang berkumpul. 10 binatang elang harimau, ini semuanya adalah binatang ajaib tingkat 4. Mereka tidak hanya ganas, tetapi mereka juga mampu terbang dengan menempuh jarak yang sangat jauh, ucap Xiaoli. Binatang ajaib peringkat 4 ya, ucap Xiaoyan. Semua hal yang kita butuhkan untuk perjalanan ini telah siap. Kita bisa memulai terbang menuju ke Kaisaran Jiangma kapan saja, ucap Xiaoli. Baiklah, kita akan berangkat ke Kaisaran Jiangma mulai hari ini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata dalam hatinya, ke Kaisaran Jiangma, sekte Mystic Cloud, aku kembali, ucap Xiaoyan dalam hatinya. Sementara itu di Kekaisaran Jiangma ada 3 sosok manusia duduk di aula yang dijaga ketat. Yafei, apakah ada terjadi sesuatu sehingga kamu memanggil kami semua ke sini? Ucap dari Hai Bodong. Iya Nona, ada apa sebenarnya? Padahal aku sendiri sedang sibuk, ucap dari Xiaoding. Kakak Xiaoding, panggil saja aku Yafei. Alasan utama aku memanggil kalian adalah karena aku telah menerima kabar buruk, ucap Yafei. Menurut informasi, sekte Mystic Cloud saat ini memiliki misi yang sangat besar. Namun aku belum tahu misi apa yang sebenarnya ingin dilakukan, ucap dari Yafei.
Ada pergerakan dari Mystic Cloud lagi, ucap Hai Bodong. Untuk sementara aku tidak mengetahui motif mereka. Apalagi aktivitas mereka sangat tertutup, ucap Yafei. Jangan-jangan mereka sedang mengincar kita, ucap Hai Bodong. Yafei lalu menjawab, ini masih dugaan. Semua kegiatan sekte Mystic Cloud tahun-tahun ini semakin tertutup, ucap Yafei. Shading lalu berkata, klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar di Kekaisaran Jiangma. Dengan pengaruh yang sangat besar, sama sekali tidak seperti klan Xiao. Jika sekte Mystic Cloud ingin bertindak melawan kita, itu pasti akan mengakibatkan ketidakstabilan di dalam kekaisaran. Tetapi memang Yunsan terlalu kuat untuk dilawan, ucap dari Xiaoding. Ini memang masuk akal, tetapi kita harus selalu berhati-hati. Xiaoding, kamu harus meminta anggota klan untuk tetap bersembunyi sementara waktu ini, ucap dari Hai Bodong. Xiaoding lalu menjawab, baiklah, ucap dari Xiaoding. Hei tua, aku benar-benar meminta maaf. Itu semua karena klan Xiao. Kami jadi melibatkan klan primer, ucap Xiaoding. Sudahlah, ini sama sekali bukan masalah buatku. Lagi pula aku percaya suatu saat nanti Xiaoyan akan datang dan mengalahkan sekte Mystic Cloud, ucap dari Hai Bodong. Xiaoding lalu berkata, Anda percaya kepada Xiaoyan? Sungguh pertaruhan yang sangat berani. Hai Bodong lalu menjawab, apakah kamu tidak percaya kepada Xiaoyan? Aku percaya, tapi itu entah kapan akan terjadi, ucap Xiaoding. Aku pun juga berpikir seperti itu, ucap Hai Bodong. Lalu Yafei berkata dalam hatinya, anak kecil, aku juga percaya kepadamu. Kamu akan kembali ke Kekaisaran Jiangma sebagai orang yang kuat saat itu, ucap Yafei dalam hatinya. Sementara itu di aula terpencil di pegunungan belakang dari sekte Mystic Cloud, Yun, apakah kamu masih marah kepadaku? Gurumu sendiri, ucap Yunsan. Guru, mengapa Anda bisa bebas datang ke aula terlarang ini? Ucap dari Yun. Yun, kamu masih saja pemarah. Kamu lupa bagaimana gurumu ini melatihmu, ucap dari pria tua itu. Yun lalu menjawab, tentu saja aku mengingat pendidikan dari guru. Apa yang telah diajarkan guru kepadaku. Tetapi kenapa Anda perlu memperlakukan klan Xiao dengan cara seperti itu? Ucap Yun dengan galau. Yunsan lalu berkata, kalau begitu bisakah klan Xiao mengalahkanku? Ucap dari Yunsan. Orang itu telah diusir dari Kekaisaran Jiangma 3 tahun yang lalu. Namun tidak ada kabar tentang orang itu selama 3 tahun ini. Dia mungkin sudah mati di suatu tempat, ucap Yunsan kembali. Baiklah, aku di sini bukan untuk membicarakan bocah itu denganmu. Kalau saja kamu bisa melupakan bocah itu, aku akan membiarkanmu naik ke posisi pemimpin sekte Cloud. Namun sepertinya kamu masih belum bisa melupakannya, ucap Yunsan kembali kepada Yunzi. Aku tidak akan melepaskan klan Xiao. Aku sudah menerima informasi bahwa sisa anggota klan Xiao telah dilindungi oleh klan primer. Orang tua Hai Bodong itu telah menghalangi sekte Mystic Cloud berkali-kali. Apakah dia pikir kalau aku tidak bisa menghabisinya? Kali ini aku akan membuat klan Xiao lenyap dari Kekaisaran Jiangma, ucap Yunsan lagi yang terus-terusan mengoceh. Anda ingin melawan klan primer? Klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar di Kekaisaran Jiangma. Jika sekte Mystic Cloud melawan mereka, Anda pasti akan membuat keributan antara faksi. Apakah guru ingin mendapatkan sekte Mystic Cloud dalam posisi yang menantang semua orang di Kekaisaran Jiangma? Ucap dari Yun. Mereka hanyalah sekelompok badut. Jika mereka ingin ikut campur, maka mereka pun akan aku lenyapkan, ucap Yunsan. Guru, jika kamu terus-terusan tetap seperti ini dan tidak bertobat, sekte Mystic Cloud cepat atau lambat akan hancur, ucap Yun. Yunsan kembali berkata, Yun, kamu menjadi semakin berani sekarang. Kamu benar-benar berani berbicara kepadaku seperti itu, ucap dari Yunsan. Sekte Mystic Cloud tidak akan lenyap.
Sebaliknya aku akan membawanya ke puncak kejayaan, ucap Yun San. Lupakan bocah itu, jangan pernah berhayal dia akan kembali. Jika dia kembali pun aku akan segera membunuhnya, ucap Yun San. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Yunji kembali terpesona yang melihat Xiaoyan dengan kekuatan yang barunya? Atau Xiaoyan yang akan berakhir di tangan Yun San? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah, assalamualaikum.